Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anakku, bagaimana kabarnya hari ini? Apakah semuanya baik? Baik. Oke, nah sekarang sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah lebih baik-baiknya kita berdoa. Berdoa akan dipimpin oleh ketua kelasnya. Kepada ketua kelas, dipersilakan memimpin temannya berdoa. Berdoa dalam hati mulai. Selesai. Nah, oke anak-anak, jadi hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia, yaitu pada bab 2 mengenai kawan seiring. Nah, pada bab ini kita akan membahas satu cerita, yaitu cerita Istana Kue. Nah, di sini siapa yang suka bermain bersama temannya? Saya. Nah, siapa di sini yang suka makan kue? Saya. Nah, oke, jadi hari ini tujuan pembelajaran kita yaitu kita akan belajar membaca sebuah cerita, terus kita akan belajar menentukan urutan cerita mulai dari bagian awal, bagian tengah, dan bagian akhir. Di sini juga dalam cerita ini nanti Ibu Guru akan menjelaskan bagaimana caranya menentukan kalimat fakta dan kalimat fiksi. Nah, sebelum itu di sini Ibu Guru akan dibacakan ceritanya terlebih dahulu. Cerita Istana Kue. Sally dan Mina ingin bermain bersama. Sally ingin membuat istana, Mina ingin menjual kue. Sally punya gagasan, bagaimana kalau kita menjual kue di istana? Mina mengaku setuju. Sally pun membangun istana balok, sementara Mina membuat kue aneka rasa. Oh, lihat, ada antrian pembeli. Selamat datang di istana kue, kegembiraan seru mereka berdua. Nah, jadi anak-anak, di sini itu mengapa Sally dan Mina bermain dengan menyenangkan? Karena Sally dan Mina bekerja sama. Nah, benar sekali. Nah, jadi di sini itu kan tadi Ibu Guru sudah bacakan ceritanya. Sekarang Ibu Guru akan membagikan anak-anak LKPD yang akan anak-anak kerjakan. Di sini berapa siswa di sini? Ada 4 kan? Nanti satu kelompok itu ada 2 orang. Nah, jadi di sini ada 2 kelompok. Nah, di sini Ibu Guru akan membagikan LKPD-nya. Yang pertama itu menentukan urutan cerita. Nah, nanti di sini anak-anak itu akan menggunting. Di sini itu akan menggunting beberapa kalimat beserta dengan gambarnya. Terus nanti anak-anak akan menempelkannya, terus mana yang termasuk bagian awal cerita nanti ditempelkan di sini, terus mana yang bagian tengah ditempelkan di sini, dan mana bagian akhir ditempelkan di sini. Ngerti? Nah, terus di sini juga ada LKPD. Nanti anak-anak itu akan menentukan mana kalimat fakta dan mana kalimat fiksi. Nah, nanti anak-anak itu tinggal mencentak mana yang termasuk kalimat fakta dan mana yang termasuk kalimat fiksi. Nah, sebelum mengerjakan LKPD di sini, ini Ibu Guru bagikan dulu LKPD-nya. Nanti dibagi ya. Nah, sebelum itu di sini Ibu Guru akan menjelaskan terlebih dahulu bagaimana caranya itu untuk menentukan urutan cerita. Nah, yang pertama itu bagian awal. Nah, bagian awal dalam cerita itu biasanya berisi pengenalan tokoh, tempat, dan situasi awal cerita. Terus bagian tengah cerita dia itu biasanya berisi inti cerita, masalah yang dialami, dan usaha untuk menyelesaikannya. Lalu di bagian akhir cerita itu dia biasanya berisi penyelesaian masalah dan akhir dari cerita. Apakah semuanya sudah mengerti? Mengerti. Nah, oke. Nah, sekarang kita itu akan belajar bagaimana caranya menentukan kalimat fakta dan kalimat fiksi. Nah, kalimat fakta itu merupakan peristiwa yang benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan. Jadi, kalimat fakta itu yang benar-benar terjadi. Nah, di sini itu juga bisa dilihat contohnya di bawah yang telah Ibu Guru tuliskan. Nah, selanjutnya itu ada kalimat fiksi. Nah, kalau kalimat fiksi itu peristiwa yang tidak benar-benar terjadi, namun dia hanya berupa hayalan saja. Nah, sekarang anak-anak Ibu Guru akan memberikan waktu kepada anak-anak untuk menyelesaikan LKPD-nya bersama dengan teman kelompoknya. Kalau ada yang tidak dipahami, silakan nanti ditanyakan kepada Ibu Guru ya. Ya. Oke, silakan dikerjakan LKPD-nya. Semuanya sudah selesai mengerjakan LKPD-nya? Sudah. Nah, sekarang LKPD itu akan dipresentasikan. Kepada kelompok 1, silakan presentasikan LKPD pada bagian menentukan kalimat fakta dan kalimat fiksi. Kepada kelompok 2, mendengarkan kelompok 1 ya. Sally dan Mina ingin bermain bersama, termasuk kalimat fakta. Sally ingin membuat istana, termasuk kalimat fakta. Mina ingin menjual kue termasuk kalimat fakta. Sally membangun istana balok termasuk kalimat fakta. Nah, oke. Terus kepada kelompok 2 dipersilakan untuk mempresentasikan hasil LKPD-nya bagian menentukan urutan cerita bagian awal, tengah, dan akhir. Menentukan urutan cerita kue istana. Bagian awal, Sally dan Mina ingin bermain bersama. Sally punya gagasan, bagaimana kalau kita menjual kue di istana? Bagian tengah, Mina membuat kue aneka rasa, sementara Sally membangun istana balok. Bagian akhir, ada antrian pembeli di depan istana kue. Mereka memberi nama istana kue kegembiraan. Nah, sekarang anak-anak, tadi kan kita itu sudah belajar bagaimana caranya untuk membaca cerita, menentukan urutan cerita, dan menentukan kalimat fakta dan kalimat fiksi. Nah, sekarang untuk mengajak teman-teman kalian, Ibu Guru ingin bertanya nih, bagian narasi dari kalimat cerita itu yang termasuk dalam kalimat fiksi ya? Istana mereka terbuat dari kue sungguhan. Nah, benar sekali. Kalau yang bagian faktanya mana? Sally ingin membuat istana. Nah, oke, benar sekali. Nah, gimana perasaannya hari ini karena sudah belajar membaca cerita dan menentukan urutan cerita serta menentukan kalimat fakta dan kalimat fiksi? Nah, Apakah semuanya sudah mengerti? Mengerti. Nah, untuk mengecek pemahaman anak-anak, di sini Ibu Guru ada satu tugas nih yang akan dikerjakan di rumah. Tugasnya itu nanti anak-anak membaca satu buah buku
cerita, terus kemudian nanti ditulis di buku tulisnya itu mana yang termasuk bagian awal, bagian tengah, dan bagian akhir dari cerita yang dibaca. Apakah semuanya sudah mengerti? Sudah. Nah, oke, mungkin hanya ini pembelajaran yang dapat kita laksanakan. Sebelumnya untuk lebih barokahnya itu kita berdoa. Nanti berdoanya akan dipimpin oleh ketua kelasnya. Kepada ketua kelas dipersilakan memimpin tengahnya. Berdoa dalam hati yang mulai. Selesai. Nah, mungkin hanya ini yang dapat Ibu sampaikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.